Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada khotbah minggu ini tertulis pada kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat 19. Begini firman-Nya. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem menghebohkan banyak orang yang tengah mempersiapkan pesta Paskah. Mereka datang menyambut Yesus dengan mengeluh-elukannya sebagai seorang raja. Penyambutan orang banyak itu didasari oleh harapan dan mukjizat, seperti yang dilakukan Yesus kepada Lazarus yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Harapan orang banyak menyambut Tuhan Yesus akan terjadinya mukjizat itu lagi bagi mereka dengan diberikannya kemerdekaan atas mereka dari penjajahan bangsa Roma. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengajak kita untuk menyambut Tuhan Yesus sebagai Raja Damai. Walaupun orang banyak tidak mengerti pesan akan kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem, tujuan Yesus dan harapan orang banyak yang menyambutnya amat bertolak belakang. Dengan Yesus naik keledai, bukan naik kuda, adalah lambang kasih Tuhan akan bangsa itu. Kasih itu ialah kasih kedamaian yang benar tanpa kekerasan, seperti dinubuatkan oleh Nabi Zakaria pada Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat Rajamu datang kepadamu, Ia adil dan jaya, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keledai dalam bahasa Ibraninya yakni aton, sedangkan pada bahasa Yunani adalah maimo, adalah ternak tunggangan yang dipakai sebagai alat transportasi pada masa itu.
dan biasanya dipakai oleh orang-orang miskin. Namun dari makna Ibraninya, aton, keledai itu memiliki kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Walaupun keledai berjalan lambat, tapi dia mampu berjalan dalam satu hari 30 km dalam satu harinya. Walaupun kelihatan bahwasanya Yesus naik keledai yang malas itu, menurut pandangan manusia keledai adalah malas. Makna kedatangan Yesus dengan menunggang keledai itu memiliki pesan penggenapan akan datangnya Mesias, seperti yang sudah dinubuatkan para nabi. Mesias datang sebagai Raja Damai yang penuh kekuatan dan ketahanan akan kasih-Nya. Oleh karenanya mari sambut Yesus sebagai Raja Kasih dengan tetap hidup dalam kekuatan dan ketahanan kasih akan Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyambut Tuhan Yesus, menyambut kedatangan seorang pimpinan adalah merupakan sambutan yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Ada dua kelompok manusia yang berkerumunan pada saat itu. Kelompok pertama ialah orang-orang yang membenci Yesus, atau orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan Yesus, seperti para tokoh-tokoh agama Yahudi dan dari berbagai mazhab yang mereka merasa tersaingi oleh kedatangan Yesus Kristus. Mereka boleh dikatakan sebagai barisan yang sakit hati, sebab mereka adalah orang yang merasa bahwa pujian-pujian itu layak disampaikan kepada mereka, bukan kepada Yesus. Mereka datang dan berbaur dengan orang banyak, tetapi mereka seperti virus corona yang mengintip-intip untuk mereka sakiti. Kasihan memang orang-orang seperti ini, karena sewaktu mereka diharapkan sebagai pengabar kasih, penegak pengharapan akan Mesias, mereka berubah menjadi penyebar penyakit, menjadi virus penyakit iman, penolak kedatangan Mesias yang membawa keselamatan. Tetapi menyambut Mesias palsu, itulah yang mereka harapkan. Sebenarnya orang-orang seperti ini harus ditumpas, seperti corona yang harus ditumpas dan dibersihkan dari seluruh negeri ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kelompok yang kedua adalah kelompok murid-murid Yesus sendiri. Sahabat-sahabat Yesus, simpatisan Yesus, dan yang merindukan akan kedatangan Mesias. Inilah manusia-manusia yang mematuhi perintah-perintah Yesus dan yang mau melakukan pekerjaan terbaik semaksimal mungkin demi suksesnya rencana Yesus, yakni perjalanannya ke Yerusalem. Perintah Yesus agar keledai muda dijemput baginya segera mereka laksanakan. Mereka membuat tanda-tanda bahwa yang datang itu pembawa kehidupan baru dengan mengambil dan mengibarkan daun palma. Mereka membuat tanda bahwa yang datang itu adalah raja dari pengganti karpet mereka. Mereka membentangkan kain-kain mereka yang mereka miliki. Dan yang paling penting lagi, mereka tidak usah takut. Mereka harus berani membela kebenaran raja yang datang itu. Hosana bagi dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyambut Tuhan itu pada masa-masa sekarang.
ketika dunia menghadapi berbagai macam-macam persoalan global, terkhusus persoalan yang kita hadapi sekarang. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyambut Tuhan itu jadilah seperti para murid-murid itu. Jangan seperti orang-orang yang membenci Dia, yang mengharapkan Mesias-Mesias palsu dan sangat membenci Mesias yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita diajak untuk memuluskan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Demikian halnya pada saat ini bagaimana kita mengikuti rancangan-rancangan untuk mengalahkan COVID-19 yang kita hadapi bersama di tengah-tengah dunia ini. COVID-19 yang kita hadapi bersama di tengah-tengah dunia ini. Kita harus menjadi pemenang untuk mengalahkannya. Dengan cara jangan takut, kalahkan segala musuh dalam jiwa, musuh di luar, musuh yang memprovokasi, musuh separatis bersenjata, waspada terhadap perampokan dan penjarahan dan lain-lain. Kalahkan semuanya itu. Perang melawan penyakit, perang melawan virus, tak perlu kita takut, tetapi kita harus berani untuk melakukan apa yang terbaik dengan kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah kalahkan segala penyakit itu dengan seruan Hosana bagi Tuhan. Dengan seruan doa kepada Tuhan, berikan kami keselamatan. Mari kalahkan penyebar-penyebar virus yang tidak baik dengan terus dan aktif menyebarkan virus-virus positif. Apa yang disampaikan firman Tuhan, itulah yang kita sebarkan di dalam kehidupan kita. Mari berlomba untuk menyatakan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen itu, orang yang percaya itu, atau orang yang bertobat itu, bukanlah hanya ketika dia tidak lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi lebih daripada itu, dia harus melakukan yang baik di dalam kehidupannya. Mari kita datang dan sambut kedatangan keselamatan kita. Yesus datang untuk kemenangan kita. Yesus datang untuk kemerdekaan kita. Yesus datang untuk mengalahkan segala ketidakbaikan dengan cara yang baik. Mari kalahkan corona dengan doa dan teriakan dan nyanyian Hosana bagi Tuhan. Diberkatilah kita, sebab Dia datang untuk memberkati kita dengan keselamatan. Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.